Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat IKB yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Lina dari GKI Perniagaan. Renungan kita hari ini, Selasa 4 Maret 2025, ditulis oleh Pendeta Emeritus Meta Sartika dari GKI Delima, dengan judul Allah yang Membela, yang dilandaskan pada pembacaan kitab Mazmur pasal yang ke-35 ayat yang ke-11 sampai 28. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita ialah Mazmur 35 ayat yang ke-23. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kami. Terima kasih karena dalam segala situasi Engkau hadir bersama kami. Engkau tahu segala sesuatu dan Engkau bertindak menjaga dan memelihara kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Engkau boleh menyapa dan meneguhkan serta menguatkan setiap kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan membacakan untuk kita kitab Mazmur pasal yang ke-35 ayat yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Terjagalah dan bangunlah, belalah aku, belalah perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Sahabat, di media sosial sering muncul berita tentang perlakuan kejam manusia kepada hewan. Hewan-hewan tersebut tidak berdaya, hingga akhirnya banyak yang mengalami cacat bahkan kematian. Sebagai insan Kristiani, pasti kita merasa gelisah, menyesali perbuatan manusia yang berlaku kejam terhadap hewan. Sekaligus juga merasa kasihan pada hewan-hewan yang juga merupakan ciptaan Allah. Namun jika dipikirkan, bukan hanya hewan-hewan yang mengalami ketidakberdayaan. Segala ketidakberdayaan itu kadang juga terjadi pada kita, manusia, bukan? Ketidakberdayaan juga dialami oleh Daud. Ia sering mengalami situasi dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya. Daud beberapa kali dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya, bahkan oleh Absalom, anaknya. Sungguh menyedihkan. Daud menabur cinta kasih kepada mereka, tetapi ia malah menuai kejahatan. Daud merasa sangat lemah, sengsara, dan menderita karena ia tidak memiliki kesanggupan untuk membalas mereka. Maka ia berseru kepada Allah. Ia berharap Allah bangun membela perkaranya, menyatakan keadilannya. Daud memahami bahwa di satu sisi Allah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tuli dan buta. Dan di sisi lain Allah juga adalah Allah yang kebijaksanaannya melampaui kebijaksanaan manusia. Keadilannya yang paling pantas ditegakkan. Sahabat, mari kita merespon seperti Daud. Ketika kita mengalami ketidakadilan atau pengkhianatan, sampai kita menderita, berserulah kepada Allah. Ia tidak pernah tutup mata atas semua penderitaan kita. Dan niscaya dalam keadilannya, ia akan membela kita.
Mari kita kembali berdoa. Ya Allah, di hadapan-Mu kami membawa segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Engkau tahu Tuhan semua yang kami alami. Ada di antara kami yang kadang mengalami ketidakbenaran, ketidakadilan. Tuhan, kami tidak berdaya untuk membela diri kami. Kami hanya mau berseru kepada Tuhan. Biarlah Engkau kiranya berkenan bangkit dan membela hak kami. Kiranya Kau boleh menyatakan keadilan dan kebenaran-Mu atas hidup kami. Kami berserah, kami memohon hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, memberi tanda like, dan membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.